Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Kembali lagi Ibu memberikan materi mengenai kelanjutan dari pembahasan kita di dalam kelas, yang dimana kali ini pembahasan kita sudah sampai di peristiwa Fatu Makkah. Nah, khusus untuk anak-anakku semua yang ada di kelas 5, baik itu kelas 5A, 5B, 5C, dan juga 5D, silahkan disimak baik-baik materi yang akan Ibu berikan di video ini. Setelah itu di akhir video silahkan dikerjakan tugasnya. Jangan lupa tuliskan nama dan juga kelas lengkap kalian. Oke, kalau begitu Ibu langsung saja memberikan pembahasan untuk kelanjutan dari materi kita, yaitu peristiwa Fatu Makkah. Oke, bisa dilihat ya anak-anakku. Jadi Fatu Makkah merupakan peristiwa pembebasan kota Mekah oleh umat Islam dari kaum kafir Quraisy. Peristiwa Fatu Makkah terjadi pada bulan Ramadan 8 Hijriah atau tahun 630 Masehi. Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya peristiwa Fatu Makkah adalah pelanggaran perjanjian Hudaybiyah oleh kaum kafir Quraisy. Latar belakang peristiwa Fatu Makkah. Seperti yang Ibu jelaskan tadi di slide sebelumnya, penyebab terjadinya Fatu Makkah adalah pelanggaran perjanjian Hudaybiyah oleh Bani Bakar. Dalam isi perjanjian Hudaybiyah dikatakan tidak ada gencatan senjata selama 10 tahun. Akan tetapi Bani Bakar, yaitu sekutu dari kaum kafir Quraisy, ternyata menyerang Bani Husa'ah, yang dimana Bani Husa'ah adalah sekutu dari umat Islam. Maka dari itu batallah perjanjian Hudaybiyah dan akhirnya terjadilah peristiwa Fatu Makkah. Kendati demikian, Nabi Muhammad SAW tidak tinggal diam dan mengirimkan perwakilan untuk damai kepada pemimpin Quraisy dengan membawa sejumlah tawaran. Di antaranya adalah ada 3 tawaran yang diberikan Nabi Muhammad kepada kaum kafir Quraisy. Yang pertama, Nabi meminta kaum Quraisy untuk membayar ganti rugi terhadap korban dari Bani Husa'ah. Yang kedua, kaum Quraisy harus menghentikan persekutuan mereka dengan Bani Bakar. Dan yang ketiga adalah kaum Quraisy harus menyatakan pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Kaum Quraisy memilih tawaran ketiga, sehingga Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin akhirnya menyiapkan pasukan untuk menyerbu kaum kafir Quraisy. Kedatangan pasukan muslim membuat Abu Sufyan bin Harb, yaitu pemimpin dari Quraisy, merasa menyesal menolak tawaran yang diberikan Nabi Muhammad. Merasa tidak berdaya, Abu Sufyan memutuskan untuk masuk Islam. Akhir dari peristiwa Fatu Makkah. Akhirnya pasukan muslim dapat menaklukkan Mekah tanpa perlawanan dari kaum kafir Quraisy dan tanpa adanya pertumpahan darah. Ketika kaum Quraisy menyerah, Nabi Muhammad segera memerintahkan untuk menghancurkan 360 berhala yang ada di Ka'bah dan sekitarnya. Nabi Muhammad kemudian memerdekakan kaum Quraisy dan menjanjikan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa saja yang mau bertaubat dan masuk Islam. Mendengar keputusan Nabi, kaum kafir Quraisy berbondong-bondong masuk Islam. Setelah peristiwa ini, Mekah secara resmi dipegang oleh umat muslim. Nah, untuk anak-anakku, silahkan dilihat untuk tugasnya ada 2 nomor. Tugas yang pertama atau nomor yang pertama adalah tuliskan salah satu tawaran yang diberikan Rasulullah SAW kepada kaum Quraisy ketika perjanjian Hudaybiyah batal. Dan yang kedua, siapakah sekutu kaum muslimin dan sekutu kaum kafir Quraisy. Silahkan dituliskan jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama lengkap dan juga kelas lengkap kalian. Ibu tunggu tugasnya paling lambat sampai dengan minggu depan. Silahkan dikerjakan. Terima kasih dan tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.